Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk Anda semua. Bagaimana kabar Anda di malam ini, hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Manusia itu harus menjadi makhluk yang cerdas. Manusia itu diciptakan dengan kecerdasan. Kecerdasan di sini artinya adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Banyak orang itu, kurang cerdas dalam melihat sesuatu. Kalau dia cerdas, pasti hidupnya enak. Ini sudah rumusnya. Saya ulangi ya, orang cerdas pasti hidupnya enak. Cerdas dengan pintar ini dua hal yang berbeda. Kalau pintar secara akademik, itu efek karena dia rajin, dia menghafal, tapi belum tentu dia cerdas. Yang cerdas mungkin dulu waktu sekolah nilainya jelek, tapi ketika di kehidupan nyata dia cerdas dalam bergaul, dia cerdas dalam berbicara, dia cerdas dalam berbisnis, dia cerdas dalam berkomunikasi, dia cerdas dalam bernegosiasi. Akhirnya apa? Hidupnya bagus. Sementara orang yang hanya pintar saja secara akademik, dia cenderung diam, cenderung tidak mudah bergaul. Akhirnya apa? Ya hidupnya hanya segitu-gitu aja. Yang bagus sih dua-duanya, cerdas dan pintar secara akademik. IPK-nya bagus, pendidikan bagus, dan juga cerdas. Ini pasti jaminan hidupnya enak dan hidupnya penuh dengan kenyamanan. Saya pribadi berusaha untuk masuk ke zona yang dua itu, cerdas dan nilai akademik yang bagus. Itu kenapa saya berusaha memprogram diri saya untuk selalu berpikir dengan cerdas. Berpikir cerdas itu artinya berpikir secara global gitu ya, bukan sepotong-sepotong. Saya sebut dengan helikopter view ya. Saya pernah dulu waktu kuliah gitu ya, ada dosen saya bilang harus menggunakan perspektif helikopter view. Artinya apa? Lihat dari atas. Oh, ternyata ini loh maksudnya. Ternyata seperti ini tujuannya. Jangan hanya melihat sepotong-sepotong atau hanya lihat di satu titik itu saja. Kalau Anda lihat satu titik itu saja, biasanya Anda punya pemikiran yang sempit, punya pemikiran yang kalau bahasa ininya cetek gitu ya, alias kurang piknik. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Kalau punya pemikiran yang sempit, punya pemikiran yang yang dangkal, akhirnya mudah hanyut, bahkan mudah marah, mudah terpengaruhi dengan apapun. Tapi kalau kita punya perspektif helikopter view, artinya lihat secara menyeluruh, kita jadi tahu tuh, oh maksudnya ini loh, maksudnya peristiwa ini seperti ini, bukan sepotong-potong saja. Misalnya ketika Anda melihat gajah nih, ada orang buta lihat gajah, dia hanya megang tuh telinganya yang lebar gitu ya. Lalu dia punya kesimpulan gajah itu lebar, tipis, lebar, itu gajah. Sementara orang buta yang satunya megang ekornya. Oh, gajah itu panjang, kemudian bentuknya seperti bulatan panjang. Itulah gajah. Ini kan salah. Ya. Padahal gajah itu ya ada ekornya, ada telinganya, ada belalainya. Nah, ini contoh helikopter view. Artinya apa? Memperluas perspektif, memperluas sudut pandang Anda terhadap sesuatu. Termasuk ketika melihat sebuah kejadian yang terlihat jelek, kalau Anda hanya terfokus dengan situasi itu saja, maka Anda jadi kepalanya jadi jutek gitu ya, jadi suntuk, kemudian jadi emosi, marah-marah. Tapi kalau Anda mau melihatnya secara menyeluruh, lihat geser sedikit, Anda pasti melihat ada kebaikan di situ. Karena Tuhan mengatakan dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Dalam setiap peristiwa yang jelek, pasti ada baiknya. Saya ulangi ya, dalam peristiwa yang jelek pasti ada baiknya. Kalau Anda menggeser perspektif Anda, menggeser sudut pandang Anda ke arah yang baik. Tapi kalau Anda terfokus, terkonsentrasi di satu titik itu saja, yang Anda anggap jelek, ya selamanya jelek. Dan ini bukan mental orang kaya, bukan mental orang sukses. Mental orang kaya sukses itu, dia tidak terfokus. Sekali lagi, tidak terfokus di satu titik.
Jadi kalau ada buku yang ngajari Anda fokus satu titik, maka itu salah. Kenapa? Karena Anda akhirnya hanya sibuk melihat satu sisi saja. Padahal masih banyak sisi-sisi yang lain yang harus Anda lihat, yang harus Anda pahami. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu rumah tangga yang juga pebisnis, juga dia pebisnis online, juga buat kue juga cukup bagus. Dia tadi cerita bahwa suaminya ternyata punya pikiran yang sempit, bahwa kalau dapat uang tuh ya dari bekerja. Bahkan suaminya sempat berpikir, kalau saya tidak kerja saya nggak dapat uang. Lalu suaminya sempat juga bilang ke istrinya bahwa aku capek ini kerja. Nggak lama dari itu dia di PHK. Istrinya tidak marah. Kenapa? Istrinya tahu bahwa ini suaminya yang minta, ini suaminya yang merequest seperti itu. Apalagi ketika si istri ini sudah dengerin Cahaya Kehidupan, sudah baca buku 10 Kejuan Pikiran, sehingga dia lebih luas perspektifnya, lebih luas cara pandangnya. Dan tadi ketika dia bicara MC, dia ketawa-ketawa bahwa suamiku ini memang pengen di rumah gitu, nggak pengen kerja, dan akhirnya muncullah PHK ke dia. Dan istrinya juga sudah mulai mencuci otaknya si suaminya untuk berubah dan berpikir yang lebih kaya lagi. Merubah sudut pandang, merubah persepsi, merubah pikiran, itu adalah kunci kehidupan. Itu adalah rahasia untuk hidupnya lebih naik lagi levelnya. Banyak orang terjebak dengan kata-kata ujian. Saya diuji sama Tuhan, saya diuji sama Allah, saya diuji bertubi-tubi sama Allah. Bahkan saya di mobil sempat dengar ada seorang yang memberikan semacam ceramah mengatakan bahwa orang yang diuji sama Tuhan itu berarti sedang dekat sama Tuhan. Diuji berkali-kali berarti dekat. Jujur saya tidak setuju dengan kalimat itu. Karena kalau memahami ilmu pikiran dengan benar, yang namanya ujian itu, yang namanya sesuatu yang jelek itu hadir karena Anda sendiri. Buat saya, Tuhannya itu maha baik, Tuhannya itu maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga mustahil memberikan hal jelek kepada manusia. Yang menjadikan jelek di hidup manusia itu adalah manusia itu sendiri. Setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Jadi bukan Tuhan yang ngasih ujian, tapi diri kita sendiri. Itulah perlunya memperluas sudut pandang, memperluas perspektif, memperluas pengetahuan, supaya tidak terkotak-kotak dengan pemahaman yang lama, pemahaman yang tidak enak, pemahaman yang jelek, tapi dianggap baik, dianggap sebagai tuntunan. Ini suatu yang keliru sebetulnya. Karena itu saya di YouTube ini, di buku-buku saya, di kelas MC berusaha untuk membuka kotak itu, membuka blocking itu, membuka wawasan Anda bahwa hidup itu tidak sekotak itu. Hidup ini tidak sebesar daun kelor saja. Tuhan tidak sesempit yang Anda persepsikan. Tuhannya sangat baik, Tuhannya sangat luar biasa. Dengan kita memahami bagaimana pikiran bekerja, bagaimana ilmu pikiran itu dengan benar, disitulah kita dapat sudut pandang yang lebih luas, sudut pandang yang lebih lebar, sehingga saat kita membuat kesimpulan tidak berdasarkan informasi yang cetek, informasi yang sedikit, tapi keputusannya berdasarkan informasi yang lengkap, informasi yang utuh, dan tentunya dengan persepsi yang baik, sehingga setiap kejadian itu bernilai kebaikan. Setiap peristiwa itu bernilai kebaikan. Kalau kita mau melihatnya dengan hal yang baik. Orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang sukses itu, dia selalu melihat sesuatu itu dengan yang baik. Bahkan masalah pun menjadi baik. Kenapa? Dengan adanya masalah berarti ada ilmu untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan berarti ilmunya bisa dipelajari. Banyak hal ketika bertemu dengan masalah seolah sudah
terfokus dengan masalah itu. Padahal semua bisa digeser, semua bisa dirubah, semua ada ilmunya, tergantung bagaimana Anda mengelola pikiran Anda, bagaimana Anda mengelola persepsi Anda, dan itulah kehidupan Anda. Hidup kita, hidup saya, hidup Anda semua tergantung dari persepsi yang ada di kepala Anda. Apakah mau dibuat persepsi yang baik, ataukah Anda membiarkan terus persepsi-persepsi yang jelek tersimpan di kepala Anda? Sadari ini dan renungkan. Ingat, Tuhan itu Maha Baik. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.